Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Fenomena Anies Baswedan merisaukan Prabowo, Megawati sampai dengan Ganjar. Dalam konteks pemilihan Presiden 2024, Anies Baswedan adalah tokoh fenomenal Indonesia saat ini. Meskipun bukan kader partai politik, popularitas, elektabilitas, dan juga akseptabilitasnya pun terus menanjak seiring perjalanan waktu. Fenomena ini membuat potensi calon lawan-lawannya pun risau. Pasalnya, ketokohan Anies dibesarkan oleh karakter dan karya-karya besarnya selama memimpin DKI Jakarta yang belum lagi 5 tahun. Bukan pencitraan yang senang digemari para pemimpin formal di Indonesia saat ini. Orang seperti ini sulit dihadapi dengan negatif campaign, apalagi dengan black campaign. Lihat, kendati sejak hari pertama menduduki balai kota, para pembencinya sudah melancarkan serangan terhadapnya dengan berbagai fitnah. Ia pun tidak pudar. Yang terjadi justru sebaliknya. Tidak heran beberapa parpol telah memberikan isyarat kuat bahwa mereka sedang mempertimbangkan dengan serius untuk mencapreskannya pada Pilpres mendatang. Dinamika politik nasional dalam konteks Pilpres di mana Anies menjadi salah satu bakal calon yang sangat kuat, bahkan berpotensi paling besar untuk memenangkan kontestasi, dan inilah yang kiranya membuat Prabowo, Megawati dan juga Ganjar sulit tidur. Fakta bahwa ketiganya membisu belakangan ini membuat fenomena Anies telah mendisrupsi harapan dan juga kalkulasi politik mereka. Anies melahirkan realitas politik baru yang memaksa mereka harus berhitung ulang atas paradigma yang mereka pegang selama ini. Saat pemilu telah ditetapkan pada Februari 2024, yang berarti tinggal 2 tahun lagi, terlihat ketiga tokoh itu melempem ketika surfacing. Sudah harus dimulai. Memang ada benturan moral dan melemahnya political advantage yang dihadapi ketiganya. Dalam hasil survei lembaga-lembaga yang kredibel, nama Prabowo masih menempati posisi teratas dalam elektabilitas, tapi punya kecenderungan negatif. Elektabilitas Prabowo masih tinggi tapi tak terpaut jauh dari Anies dan Ganjar karena 3 hal. Pertama, dibandingkan dengan Anies dan Ganjar, Prabowo paling dikenal oleh publik. Maklum dia sudah 3 kali ngikutin Pilpres. 1 kali sebagai cawapres tahun 2009 dan 2 kali sebagai capres 2014 dan 2019. Dia juga pendiri dan sekaligus pemimpin Partai Gerindra, salah satu dari 3 parpol besar bersama dengan PDIP dan juga Golkar. Dan saat ini dia adalah Menhan. Kemudian kedua, capres resmi saat ini belum ada. Ketiga, kampanye juga belum dimulai. Perlu juga diingat bahwa tidak ada faktor kebaruan pada sosok Prabowo, baik dari segi usia maupun visi. Dia memang representasi manusia orba. Dihadapkan pada pemilih milenial yang merupakan 60% dari struktur pemilihan Indonesia pada Pilpres 2024, yang lebih fokus pada isu-isu kekinian yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Prabowo terlihat manusia kadaluarsa, yang tidak lagi match dengan zaman, apalagi sejiwa dengan mereka. Faktor-faktor tadi jelas tidak menguntungkan Prabowo, dan akan jadi pertimbangan parpol lain di luar Gerindra untuk mengusung. Kalau menghadapi Jokowi yang kualitasnya berada di bawah Anies dan Ganjar, Prabowo bisa kalah, apalagi menghadapi kedua gubernur populer di zaman yang beda jauh. Kecenderungan merosotnya elektabilitas Prabowo di tengah meningkatnya elektabilitas Anies dan Ganjar membuat Megawati juga susah tidur. Perjanjian batu tulis 3 antara Megawati dan Prabowo mengharuskan PDIP bersama Gerindra mengusung Prabowo dan Puan sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres mendatang. Padahal peluang menang pasangan ini tidak menjanjikan. Hasil survei semua lembaga survei yang kredibel memperlihatkan tingkat elektabilitas Puan menyedihkan. Rendahnya elektabilitas Puan meskipun ia telah lama bergiat di PDIP sebagai pengurus teras dan pernah menduduki posisi menteri serta kini menjabat sebagai ketua DPR, sangat mungkin disebabkan karena kinerjanya jeblok. Bahkan saat menduduki ketua DPR, lembaga yang dipimpinnya mengeluarkan 2 undang-undang, Undang-Undang Cipta Kerja dan juga Undang-Undang IKN yang menimbulkan kegaduhan nasional. Karena faktor lemahnya pasangan Prabowo-Puan, parpol lain akan berpikir 1000 kali untuk ikut berkoalisi dengan PDIP Gerindra. Kalaupun dipaksakan, pasangan Prabowo-Puan hanya jadi penggembira pada Pilpres 2024.
Jejak Anies pun menguat menuju presiden pilihan rakyat. Bergeser dan menyimpangnya perjalanan demokrasi di Indonesia bukan saja membentuk sistem demokrasi yang mengusung pemilu yang kapitalistik transaksional. Mekanisme pemilihan langsung yang awalnya merepresentasikan kedaulatan rakyat seiring waktu hanya melahirkan pemimpin dan juga kebijakan-kebijakan politik yang tersandra oleh kekuatan liberal dan juga sekuler. Pemimpin dan birokrasi tidak berdaya di bawah kekuasaan partai politik dan kekuatan oligarki. Konstitusi direkayasa sedemikian rupa, menghasilkan undang-undang yang justru membajak negara dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Anies Rashid Baswedan adalah sosok yang unik, lahir dan tumbuh besar dari kalangan keluarga pendidik. Anies yang sempat lama mengenyam pendidikan di Amerika merupakan seorang pemimpin yang komplit. Akademisi yang memiliki terah pahlawan nasional, terbentuk dari struktur sosial dan keagamaan yang kuat. Ia juga menyerap nilai-nilai demokrasi yang mengembangkan prinsip-prinsip kesetaraan dan juga keberagaman. Anies seorang muslim yang inklusif, sekaligus berjiwa demokrat dan juga pluralis. Proses pembelajaran dan pengalaman itu semakin mengokohkan figur Anies yang selalu berada di tengah menjadi salah satu pemimpin yang konsisten menjaga keharmonisan peradaban, menjaga keseimbangan pendulum ideologi agar tidak miring, berat sebelah dan juga doyong ekstrem. Tidak terlalu ataupun condong berlebihan ke kiri maupun ke kanan. Hal ini penting untuk tetap menempatkan figur Anies berada di atas kepentingan aliran politik dan ideologi tertentu. Anies penting dan strategis untuk setia dan loyal menghidupkan kebangsaan, bukan pada golongan ataupun agama tertentu. Anies idealnya dapat menjadi pemimpin bagi semua suku, agama, ras dan juga antar golongan. Betapapun dia bergaul dan memiliki kedekatan dengan kalangan agama dan kelompok sosialis sekalipun. Karakter Anies harus ditampilkan sebagai behavior, pemimpin yang kuat menjaga kebinekaan dan kemajemukan. Lebih dari sekadar menjunjung nasionalisme, pikiran, ucapan, dan juga tindakan seorang Anies yang kuat literasinya itu layak dan mampu mewujudkan pada pengejawantahan nilai Pancasila. Keseharian Anies harus terus dibaluti oleh sikap dan langkah-langkah konkret yang membuat rakyat merasa bermakna. Lebih dari itu, Anies yang menggemari sejarah hendaknya selalu dapat hadir memenuhi kebutuhan warga negara terhadap kesadaran dan juga perlindungan konstitusi serta aparatur penyelenggara negara.